Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Dia. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Mbak Dia. Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda kita yang cukup padat dengan tugas-tugas. Kita jumpa lagi di Zoom hari ini. Kita hari ini mau ngomongin soal apa sih yang udah kita dapetin dari pembelajaran yang udah kita lalui beberapa hari ini. Langsung aja nggak sih? Kira-kira dari teman-teman nih, saya pengen tahu nih, apa aja sih yang udah didapetin ya, dari materi pertama deh, dari agenda yang hari pertama itu kan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ya. Ada yang bisa sampaikan nggak apa aja yang didapetin dari agenda kita hari itu? Oke, izin menyampaikan Mbak Diah. Jadi pada hari pertama itu kita diajarkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri ialah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa sih wawasan kebangsaan itu penting buat kita pelajari? Karena wawasan kebangsaan itu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa demi mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Lalu kita juga belajar bela negara, yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Nah, bela negara ini bukan hanya tentang militer gitu, tapi juga tentang sosial, politik, dan lingkungan. Jadi luas banget nih cakupannya. Lalu bela negara sendiri ada 5 nilai, yaitu cinta tanah air, lalu ada sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, itu yang kita pelajari nih tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih, Mbak Dia. Menyambung Izin materi. Oh iya, ada yang mau nyampaikan. Silakan. Oke, ya, lanjut aja ya. Menyambung materi dari Mas Denanda tadi, itu selanjutnya ada materi tentang 4 konsensus dasar negara. Hmm, Kira-kira ada yang ingin menyampaikan nggak apa yang didapat dari materi konsensus dasar berbangsa? Baiklah, Mbak Dia. Seperti yang tadi dibahas Mas Denanda tadi, jadi pada agenda Latsar kemarin terkait 4 konsensus dasar bernegara, seperti yang kita ketahui itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk Pancasila sendiri itu mengajarkan saya pada sila pertama mengingatkan agar selalu menghadirkan Tuhan ketika bekerja. Kemudian sila kedua agar mempertimbangkan setiap dampak pekerjaan yang dilakukan terhadap halayak ramai. Dan sila ketiga untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Kemudian sila keempat mendorong untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan sila kelima selalu bersikap adil baik dalam berbagi tugas maupun memperlakukan rekan kerja. Kemudian kalau dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum atau dasar hukum, dan sebagai ASN kita harus bekerja mematuhi atau mempedomani peraturan-peraturan yang ada. Dan
Kemudian NKRI sebagai ASN kita pasti mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga kita akan melayani masyarakat dan juga negara dengan baik. Dan yang terakhir terkait Bhinneka Tunggal Ika yang membuat saya semakin memahami arti perbedaan dan pentingnya menghargainya. Saya bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya akan keberagaman karena justru di sana letak keindahannya. Seperti burung cendrawasih yang ketika mengembangkan ekornya itu memancarkan warna-warni yang memukau. Jadi ketika dibuka dia penuh warna-warni dan itu sangat indah. Dan ketika ditutup hanya ada satu warna dan itu tampak biasa saja. Begitu pula dengan bangsa kita, semakin banyak warna akan semakin indah jika bersama. Mungkin dari pelajaran yang saya dapat ambil dari 4 konsensus dasar bernegara itu Mbak Dia dari agenda Latsar pada agenda pertama ini. Apapun itu semoga apa yang kita dapat itu bermanfaat untuk kita menjalankan tugas kita sebagai ASN ke depannya ya. Lanjut Ya, ke materi selanjutnya. Untuk isu kontemporer, eh, masih dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Meli, kira-kira dari teman-teman eh, apa aja yang udah didapat dari materi isu kontemporer, boleh dipersilahkan, boleh disampaikan. Dan menambahkan Mbak Dia tentang materi isu-isu kontemporer. Tahukah kalian, tantangan di Indonesia saat ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari perubahan global yang sangat cepat. Saya akan membahas isu-isu kontemporer yang penting untuk dipahami sebagai calon ASN yang berakhlak. Sebagai PNS, kita dituntut memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi terhadap berbagai permasalahan nasional maupun global. Karena itulah, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menjadi kunci dalam menghadapi isu-isu kontemporer demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Bagian kedua, isu global dan geopolitik. Saat ini, dunia sedang mengalami pergeseran besar dari dominasi satu kekuatan dunia menuju sistem multipolar di mana kekuatan ekonomi dan politik kini tersebar di berbagai negara seperti Cina, Rusia, hingga Indonesia yang mulai diperhitungkan di forum global seperti BRICS. Tapi ini juga menimbulkan konflik baru seperti sengketa Laut Cina Selatan, perang dagang, hingga ancaman keamanan kawasan Asia Pasifik yang dapat berdampak langsung pada Indonesia. Kemudian bagian yang ketiga mengenai isu nasional. Di dalam negeri kita ini, kita menghadapi tantangan serius seperti yang pertama, perubahan iklim dengan dampak seperti banjir, kekeringan, dan gempa yang merugikan triliunan rupiah. Yang kedua, permasalahan perbatasan dan kejahatan lintas negara seperti illegal fishing dan perdagangan manusia. Yang ketiga, demokrasi yang belum matang, seperti rendahnya partisipasi publik hingga maraknya korupsi. Yang keempat, literasi digital yang lemah, menjadikan masyarakat rentan terhadap hoax, pinjaman online ilegal, dan kejahatan cyber. Yang kelima, kelaparan dan stunting yang masih menjadi persoalan serius bagi generasi mendatang. Yang keenam, pendidikan yang tertinggal yang terbukti dari skor PISA Indonesia yang masih rendah secara global. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai CPNS Kementerian PU? Kita harus siap secara fisik maupun mental, menjunjung nilai-nilai bela negara, serta aktif dalam menyikapi isu-isu ini. Jadilah ASN yang solutif, berpikir ke depan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Salam bela negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Dia. Dari yang disampaikan Mas Dia tadi, berarti kita harus lebih berpikir kritis terhadap isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di negara kita saat ini ya, Mas ya. Ya, betul Mbak Dia. Lanjut untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Dari materi ini, kira-kira ada yang ingin menyampaikan eh, apa yang udah didapatkan dari materi ini, gitu. Baik, Dipersilahkan. ya. Terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Di sini kesiapsiagaan bela negara
Singkat aja mungkin ya saya cerita di sini karena nggak terlalu banyak juga waktu disampaikan pada hari Jumat kemarin. Ya, di sini kesiapsiagaan bela negara adalah bentuk kesiapan menyeluruh baik semua warga negara, baik secara mental, fisik maupun sosial untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga mencakup aspek non-militer seperti ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks global yang semakin kompleks, kesiapsiagaan bela negara harus diarahkan pada penguatan karakter kebangsaan. Di sini juga penanaman nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan, serta peningkatan kompetensi warga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satu aspek strategis yang kini menjadi bagian dari kesiapsiagaan bela negara adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan berperan sangat vital dalam menjaga stabilitas nasional, karena krisis pangan dapat memicu kerusuhan sosial, konflik horizontal, dan ketergantungan kita juga terhadap pihak asing. Demikian, bela negara tidak hanya dilakukan juga hanya dengan senjata, tapi juga melalui peran aktif ya dari masyarakat dalam menjaga ketersediaan akses dan keberlanjutan sumber pangan nasional. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari kesiapsiagaan bela negara, Mbak Dia. Baik, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Mas Deni pertama tadi. Mungkin kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kita ada belajar tentang peran PU dikaitkan dengan bela negara. Kita kan sebagai ASN PU kan perlu eh, punya rasa bela negara. Kira-kira ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan tentang eh, materinya? Izin saya menyampaikan. Ini sih menyangkut juga pengalaman pribadi saya sih. Jadi selama ikut agenda satu di pelatihan dasar ini, memang tema besarnya sih kayak seperti bela negara. Memang jujur awalnya gak bingung sih. Kenapa kerjaan teknis yang ada di PU ini kok ada hubungannya dengan bela negara? Tapi makin lama saya ikutin materinya, makin kerasa banget. Jadi kita ini nggak seperti TNI yang angkat senjata atau latihan baris berbaris setiap hari. Tapi setiap pekerjaan yang kita lakukan, sekecil apapun itu bisa jadi bentuk nyata kita dalam membela negara. Saya sendiri kan memang kerjanya di bidang teknis ya, yang sebenarnya kerjanya kan nggak jauh-jauh dari infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan sebagainya lah. Dan dari pelatihan ini tuh saya jadi mikir, ternyata pas kita membangun jalan di daerah yang susah aksesnya itu, sebenarnya tuh kita tuh lagi bantu anak-anak sekolah supaya bisa berangkat sekolah itu lebih mudah. Kita bantu ibu-ibu supaya bisa belanja ke pasar tuh lebih cepat. Bahkan petani pun bisa ngirim hasil panen tanpa harus nunggu jalannya kering dulu nih, apalagi ketika hujan lebat. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kayak semacam pahlawan kecil lah dalam pembangunan gitu. Jadi bisa dibilang bela negara itu nggak selalu harus yang heroik, harus yang kayak kita berperang membasmi kejahatan lah istilahnya kayak di film-film kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi kita cukup datang kerja ya tepat waktu, disiplin lah, kerja yang benar, terus kayak nggak main-main anggaran dan tetap pegang teguh tuh yang namanya integritas. Memang susah sih, cuma ya mau nggak mau itu kewajiban kita gitu loh. Hal-hal kecil yang kayak gini tuh kayak kalau kita dilakukan terus-menerus tuh sebenarnya efeknya tuh besar gitu loh. Dan saya pribadi pun jadi kayak bersyukur banget loh ikut agenda ini. Banyak banget kayak insiat baru yang bikin semangat untuk jadi ASN yang nggak cuma masuk kerja hanya untuk menggugurkan kewajiban aja, tapi ya karena memang ingin berkontribusi nih buat negara. Ya ke depannya sih harapannya semoga saya tuh bisa terus nih ngejaga semangat ini nih. Jadi nggak redup lah kalau bisa. Dan jadi yang benar-benar ASN yang profesional dan bermanfaat. Jadi kurang lebih itu sih kayak apa yang saya rasain sih selama ini. Selama ikutin agenda satu kayak ini. Cukup sih kalau dari saya, teman-teman. Terima kasih.
bisa kita sebut sebagai pahlawan pembangunan nggak sih teman-teman? Bisa, bisa. Lanjut aja nih, ini materi yang kayaknya hari ini baru aja kita dapat ya. Kita latihan tentang analisis isu. Dari materi ini, eh, dari teman-teman sendiri deh, ada yang ingin disampaikan nggak dari yang udah kita dapat hari ini tadi? Iya, izin Mbak Dia. Jadi kalau yang saya tangkap dari materi yang kita pelajari hari ini adalah eh, bagaimana kita bisa memetakan gitu permasalahan yang khususnya ada di unit kerja kita dan bagaimana mencari jalan keluarnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya pahami, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Kita tingkatkan kepekaan kita, kita lakukan environmental scanning untuk mengetahui ada masalah apa saja. Yang pasti kalau kita peka, saya yakin kita bisa menemukan lebih dari satu masalah. Kemudian dari masalah yang sudah kita temukan, kita lakukan penapisan. Ya, kita lakukan screening untuk memilah masalah mana yang sekiranya paling penting, paling urgent, dan paling penting kita lakukan. Nah, kalau untuk penapisan ini, kita bisa menggunakan salah satunya adalah metode USG. Kita bisa mengukur tingkat urgensitasnya, kemudian ada seriousness-nya, dan growth-nya. Selain metode USG, kita juga bisa menggunakan metode APKL, yaitu kita untuk gunakan untuk menilai keaktualan, keproblematikan, kehalayakan, dan kelayakan dari masalah tersebut untuk kita bahas di eh, analisis selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui hasil analisis dari USG dan PKL ini, kita lakukan eh, studi yang lebih mendalam untuk mengetahui sebenarnya kenapa sih masalah ini bisa muncul, apa sih akar masalahnya. Nah, untuk mengetahui akar masalah dari masalah-masalah yang kita temui sebelumnya, itu kita bisa menggunakan beberapa metode seperti family tree dan fishbone diagram. Dari analisis ini kita dapat mengetahui apa masalah sebenarnya dari eh, masalah besar yang tadi kita temui di awal. Kemudian kita eh, coba untuk merenungkan kayak gitu ya. Sebenarnya eh, kondisi sekarang itu seperti apa dan seharusnya itu seperti apa dengan metode gap analysis, yaitu kita lakukan untuk mengetahui atau menguraikan kondisi existing sekarang, kondisi ideal dan gap atau kesenjangan yang ada sehingga kita bisa mencari solusinya bersama. Dan yang kelima atau terakhir adalah kita dapat melakukan analisis untuk menentukan alternatif mana yang sekiranya paling baik untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan eh, beberapa metode, yang salah satunya adalah metode McManaman. Untuk metode McManaman ini akan di ranking solusi mana yang terbaik untuk dilakukan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak Dia. Udah kita dengerin bareng-bareng ya terkait apa yang udah kita dapetin dari materi yang sudah kita pelajari di hari-hari kemarin. Nah, saya juga ingin berbagi nih apa sih kesan-kesan dari tugas yang diberikan selama beberapa hari ini. Ini yang saya rasakan ya, mungkin dari teman-teman mungkin juga bisa mewakili, gitu. Mungkin mewakili dari teman-teman juga. Nah, kesan-kesan pertama saya itu yang saya rasakan itu tugasnya itu menantang kita untuk berpikir kritis, mengaitkan konsep kebangsaan dengan tugas ASN. Itu yang paling saya rasakan. Kemudian ada lagi itu melatih kemampuan kita untuk mengelola waktu dengan baik
Karena selain ada tugas individu, ada juga tugas kelompok, nanti ada juga tugas setelah materi yang disampaikan oleh Ibu Meli. Kemudian ada lagi tentang pentingnya kerjasama antar anggota kelompok. Ini penting banget sih, mengingat kita belajarnya sistemnya distance learning ya. Jadi memang harus ada kerjasama antar anggota kelompok. Nah, kemudian ada lagi mm, di setiap tugas yang diberikan itu kita belajar pentingnya perencanaan dan pemecahan masalah. Itu yang saya rasakan. Yang terakhir, satu lagi deh. Ini itu menjadi titik awal ya. Titik awal yang kuat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, semangat kolaborasi, dan komitmen dalam menjalankan peran kita sebagai garda terdepan pelayanan publik. Itu sih. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi nggak kesan-kesan yang dirasakan atau yang ingin diberikan? Udah cukup sih kayaknya ya. eh Baiklah, untuk Zoom kita hari ini kita cukupkan saja. Hmm, untuk teman-teman, jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan, mengingat tugas dan agenda kita ke depan masih banyak dan masih padat. Saya berharap semoga teman-teman tetap sehat selalu. Kita Amin. akhiri Terima kasih Zoom Mbak kita Dia. hari ini. Kita akhiri Zoom kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ingat tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.